Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ayo pemain di sini, pemain. Yang terhormat Kepala Desa Cipejo Wetan Bapak Cecep Supriyatna. Yang terhormat Bapak Yadi Supriyadi SPD selaku Ketua Pelaksana acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga sambutan yang kami hormati Bapak Guru Desa Cipejo Wetan beserta jajarannya dari Askap beserta Dewan Wasitnya, dan yang kami banggakan para peserta turnamen sepak bola Kuwu Cup yang keempat Desa Cipejo Wetan. Ini turnamen yang kami terhenti karena ada pandemi yang menimpa negeri. Pun berharap untuk para penonton dapat menonton dengan tertib yang sehingga memicu hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami. Sebab tujuan kami di sini atur rekan-rekannya main yang bagus, yang sportif ya, tidak ada protes, yang ada bertanya. Durasi waktunya 2 kali 30 menit. Draw langsung adu penalti, siapkan 5 penembak dulu. Kalau masih draw langsung sadar ya. Oke, jelas? FIFA, play. Berarti bola, ya, bis pertanding. Itu aja ya, bola. Hei. Dimana setelah kita menyaksikan pembukaan yang langsung dibuka oleh Bapak Guru Desa Cipejo Wetan, di mana sore ini Anda akan menyaksikan pertandingan perdana dalam turnamen Kuwu Cup yang keempat, di mana diadakan di Desa Cipejo Wetan. Untuk ikut bola pertama ada Aiman, Reza, Gopi, Rian, Tegar, Bagus, dan Iman. Itulah line up pemain dari kesebelasan Mertapada FC, di mana akan berhadapan dengan kesebelasan Bekasi, di mana menurunkan penjaga gawang dipercayakan saudara Karebek nomor punggung 2, PK dan Alif nomor punggung 14, itu nomor punggung 6
Barisan belakang Paras nomor punggung 17, Hakim nomor punggung 19, Alan gelandang tengah nomor punggung 7, Yipri nomor punggung 20, sayap kanan Andi nomor punggung 18, Sandi nomor punggung 7, barisan depan Rizky nomor punggung 9, Firdos nomor punggung 22. Kita langsung ke tengah lapangan, coba bola dikuasai sementara anak-anak Martapada, namun sayang lebih cepat pergerakan penjaga gawang dari Bekasi yang coba diperkuat lewat nomor punggung 2 yaitu Karebet, namun sayang rupa-rupanya di menit-menit awal babak pertama di pertandingan pertama dalam turnamen Kuku Pap yang ke-17, penjaga gawang Karebet, tim medis agar masuk ke tengah lapangan dari tim medis karena penjaga gawang Karebet memerlukan perhatiannya. Rupa-rupanya pemain belakang yaitu saudara Hakim maupun Paras, apakah masih mampu mengikuti jalannya pertandingan babak pertama ini? Rupa-rupanya masih mampu mengikuti jalannya pertandingan di babak pertama ini. Wasit saudara Dakosta akan memberikan drop ball ataupun fair play. Rupanya fair play coba diberikan penjaga gawang Karebet, coba kuasai bola sepenuhnya. Karebet mencari teman, sementara siapakah yang akan dituju? Karebet angkat tinggi-tinggi, maksudnya sayap kanan Rizky yang dituju. Coba Rizky dibayang-bayangi satu pemain, masih mampu dikuasai Rizky. Mudah, dua pemain harus menghadang pergerakan satu dua pemain, namun sayang terlalu keras bola menyentuh si kaki nomor punggung salah satu pemain gelandang tengah dari kesebelasan Bekasi, hanya menghasilkan tendangan gawang. Coba dihadapi penjaga gawangnya Andin, pendek saja Ali maupun Udo yang dituju. Rupa-rupanya lewat AA masih boleh dikuasai anak-anak Bekasi. Coba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan anak-anak Martapada, angkat dengan kaki kanannya, namun sayang tendangan spekulasi dari pemain sayap kiri dari Bekasi hanya melebar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Martapada FC. Lagi-lagi menghasilkan tendangan gawang. Coba Adin kuasai bola sepenuhnya, turun jauh ke belakang mencari teman. Andin ancang-ancang sejenak sudah dilakukan, maksudnya pemain nomor punggung 11, namun diantisipasi kembali lewat nomor punggung 9 Rizky. Bukan suatu pelanggaran kali ini. Nomor punggung 11 Satrio masih mampu. Satrio kuasai bola, harus dihadang dua pemain kesebelasan dari Bekasi. Pergerakan Satrio, namun wasit Dakosta hanya memberikan lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak Bekasi lewat nomor punggung 14 sudah dilakukan Ali, namun sayang coba diantisipasi Robi melebar, maksudnya sayap kanan, datang lagi tekanan Ali Munandar, namun sayang lebih terdahulu. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan nomor punggung 18 terhadap gelandang tengah dari kesebelasan Martapada FC yang coba dilakukan saudara Andi. Lagi-lagi menghasilkan tendangan bebas untuk Martapada FC, di mana pelanggaran kecil dilakukan Andi terhadap salah satu pemain tengah dari kesebelasan Martapada, yaitu saudara Robi. Langsung coba dihadapi Robi, ancang-ancang sejenak Robi, angkat tinggi-tinggi, maksudnya Satrio yang dituju, cepat ditutup pergerakannya. Kali ini bola dikuasai anak-anak Bekasi lewat nomor punggung 7 Sandi, angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 22 Firdaus yang dituju, diantisipasi kembali lewat Satrio. Masih Satrio dikawal 3 pemain, terlalu lama kuasai bola kali ini. Counter attack dilakukan lewat nomor punggung 9 Rizky. Coba Rizky lagi-lagi kurang akurat. Satrio kerjasama kembali Rizky, coba counter attack, umpan terobosan, maksudnya kerjasama Andi, umpan melebar, masih mampu dikuasai Andi. Kali ini coba pemain depan Rizky maupun Firdaus, coba Firdaus kuasai bola, melebar kerjasama Alif Munandar, masih Alif kuasai bola, kerjasama Rizky, terlalu lama Rizky kuasai bola, cepat ditutup pergerakannya. Kali ini Udo kuasai bola, melebar, Ali Baba kuasai bola, coba counter attack, masih terus mentribik si kulit bundar, masih Ali Baba, coba dibayang-bayangi 2 pemain, masih Ali Baba, maksudnya kerjasama nomor punggung 14, namun cukup jelas
jelas pelanggaran di hadapan wasit saudara Dakosta. Pelanggaran dilakukan salah satu pemain sayap kiri terhadap Ali Munandar, maksudnya Ali Baba. Langsung dihadapi pemain belakangnya mencari teman, siapakah yang akan dituju. Ali ancang-ancang sejenak, turun jauh berapa langkah, 4-5 langkah. Ali masih Ali kuasai bola, angkat tinggi-tinggi, satu pemain bebas, namun sayang heading yang dilakukan Diki di mana cukup jelas pergerakannya, namun sayang tandukannya masih jauh dari jangkauan ataupun jaring gawang kesebelasan Bekasi yang dikawal ketat. Karepet, coba Karepet kuasai bola, turun beberapa langkah. Karepet angkat tinggi-tinggi dengan kaki kanannya yang dituju nomor punggung 7 Sandi, kembali bersama nomor punggung 14 Alif, coba melebar namun sayang tiada teman berdiri, bebas dibuang saja keluar lapangan lewat AA. Masih AA lakukan lemparan namun sayang jauh dari jangkauan teman-temannya. Alif angkat tangan tinggi-tinggi yang dituju Firdaus, coba Firdaus kembali kurang akurat, coba kandas Sandi Nayawan melebar kerjasama gelandang tengahnya jauh ke depan maksudnya, namun sayang diantisipasi kembali lewat Ali maupun Udo, namun lagi-lagi datang tekanan Firdaus, coba Firdaus 2-3 pemain mampu dilewatinya, namun sayang Firdaus terlalu lama kuasai bola. Kali ini Satrio kuasai bola kerjasama gelandang tengahnya Robi Umewu melebar. Kali ini pemain sayap kanan bebas, terakhir coba menyisir di sektor sebelah kiri, ditotor saja jauh-jauh lewat barisan belakang yang dimotori Hakim dan kawan-kawan. Lahirlah sementara lemparan ke dalam ataupun tendangan penjuru. Kita tunggu asisten wasit memberikan tendangan penjuru. Apakah lemparan ke dalam rupa-rupanya menunjukkan tendangan penjuru akan dilakukan nomor punggung 14 yaitu saudara Nurul yang coba naik membantu serangan, kuasai bola sepenuhnya, memberikan ancang-ancang. Coba Nurul, siapakah yang akan dituju? 4-5 pemain Nurul sudah lakukan, namun sayang tendangan penjuru yang dilakukan Nurul jauh meninggalkan lapangan. Lahirlah tendangan gawang dihasilkan anak-anak Bekasi. Coba akan dihadapi satu pemain belakangnya yaitu saudara Paras maupun Hakim. Coba mencari teman sejenak. Paras angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 13 yang dituju. Lagi-lagi mampu dikuasai anak-anak Mertapada lewat nomor punggung 12 Ais, kembali kuasai bola. Lagi-lagi dua mampu pemain di lewatinya, lagi-lagi coba Ais kuasai bola, bukan suatu pelanggaran. Kali ini datang lagi Ale melebar, maksudnya Ale umpan terobosan kerjasama Robi Umewu. Kali ini Satrio, coba Satrio kuasai bola di sektor pertahanan pendek ke belakang kerjasama Robi, masih Robi, coba dibayang-bayangi lewat Alif Munandar, dampu dikuasai Alif Munandar, namun apa yang terjadi? Lagi-lagi pertandingan harus dihentikan sejenak, di mana salah satu pemain Mertapada FC yaitu saudara Satrio tergeletak tengah lapangan. Coba kembali tim medis harus cepat-cepat masuk ke dalam arena, di mana salah satu pemain depan dari Mertapada lewat Satrio memerlukan tim medis. Juga kami informasikan open turnamen Cup yang keempat ini yang diadakan di Desa Cipuji Wetan, coba bekerjasama ataupun disponsori oleh Kopi Pawon, Apotek Buntut Parma, Extra Jos, juga Toko Karoma, Mandiri Jaya, Pratama Shop, Napi Bares, juga gudang plastik Penguragan, juga tidak lupa SSS Nasat Cirebon, juga bantu oleh Karang Taruna Mutiara. Sementara kita langsung ke tengah lapangan kembali. Pertandingan sudah dilakukan, namun sayang antisipasi yang cukup bagus dilakukan anak-anak Mertapada. Kali ini Ali coba kuasai bola, Ali Baba melebar kerjasama nomor punggung 14 Nurul, masih Nurul, coba dibayang-bayangi satu pemain, mampu melewati satu pemain, namun laki-laki kali ini AW1 mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang yaitu saudara Ibnu terhadap Nurul. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Mertapada. Kali ini dihadapi nomor punggung 5 yaitu Ali Baba, center back yang coba naik terus menerus membantu
Penyerangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Bekasi. Ali ancang-ancang sejenak, siapakah yang akan dituju? Sudah lakukan Ali, angkat tinggi-tinggi, apakah mampu? Namun sayang, sontekan kaki kiri saudara Nurul masih tipis di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Bekasi yang dikawal ketat saudara Karebet. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Kali ini Karebet coba kuasai bola sepenuhnya, masih Karebet angkat tinggi-tinggi, yang dituju nomor punggung 4 pemain sayap kanan, pendek ke belakang Alif Munandar, kurang akurat. Satrio pendek kembali, lagi-lagi kurang akurat, coba bola dikuasai AA, diantisipasi kembali Alan, jauh ke depan, maksudnya dicocor saja, salah pengertian kali ini. Namun cepat-cepat penjaga gawang keluar sarangnya untuk menyambut cikuliburan dari jangkauan anak-anak Bekasi. Masih bola dikuasai anak-anak Mertapada lewat nomor punggung 7, kali ini melebar lewat nomor 14 Nurul. Kali ini Ali Baba coba kuasai bola, mampukah melewati satu pemain yang dipercayakan saudara Ali? Masih Nurul berdiri bebas, namun sayang diantisipasi kembali lewat Alif Munandar, bek kanan dari kesebelasan Bekasi. Coba bola dikuasai Andi, kurang akurat, coba lagi-lagi bola dikuasai anak-anak dari Martapada. Kali ini menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bekasi. Coba Hakim kuasai bola, kerjasama Andi, masih Andi, sodorkan nomor punggung 22 yaitu saudara Perdus, menyerang tengah dari kesebelasan Bekasi, namun mampu dikuasai anak-anak Martapada. Coba kuasai bola AA, masih AA terjatuh, namun sayang meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Bekasi kuasai bola lewat Alif Munandar, dicocor lagi-lagi lewat Satrio yang coba terus-menerus membantu pertahanan kesebelasan Martapada, namun cukup jelas pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang ataupun gelandang tengah pengangkut air dari kesebelasan Bekasi terhadap Robi Tumebu. Tendangan bebas pun dihasilkan, lagi-lagi coba dihadapi Robi, jauh melebar sayap kanan yang dituju yaitu Ali Baba. Masih Ali Baba kuasai bola, dibayang-bayangi Ibnu, masih Ali, mampukah melewati Ibnu? Masih Ali, namun sayang terlalu lama kuasai bola. Ali Baba dihadang dua pemain kesebelasan Bekasi yaitu saudara Ibnu maupun Hakim. Tendangan di gawang sudah dilakukan, mampu dikuasai anak-anak Mertapada lewat Satrio, kurang akurat, diambil alih kembali lewat pemain-pemain Mertapada lewat Kapten Robi Tumebu, kurang akurat. Alif Munandar, maksudnya kerjasama Firdaus, masih Alif. Kali ini umpan panjang yang dilakukan Firdaus, lepas satu pemain, namun diantisipasi kembali lagi-lagi lewat Udo maupun AA. Pemain belakang, pemain terakhir dari kesebelasan Mertapada Ali Baba kuasai bola, masih coba cukup tenang kuasai bola di sektor pertahanan, sodorkan gelandang tengahnya, namun mampu dikuasai kembali Ali Baba. Masih Ali Baba, umpan terobosan menyisir sayap kanan yang dituju, coba kuasai bola, dibayang-bayangi satu pemain yang dipercayakan saudara Hakim, angkat crossing, berdiri atas, namun sayang bola flashing yang dilakukan salah satu pemain Bekasi cukup berbahaya, hanya tipis di atas mister gawang Karebet, dibuang saja. Lahirlah tentangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja AA Munandar, masih AA kembali kerjasama Robi Tumewu, masih Robi sodorkan kembali AA, masih AA coba dari satu pemain mampu angkat crossing, berdiri bebas satu pemain, kembali coba Mertapada kuasai bola, dibuang jauh-jauh dari kesebelasan Mertapada. Kali ini kantor adat dilakukan anak-anak dari Bekasi lewat nomor punggung 13, masih melebar kerjasama Firdaus, coba Firdaus telat beberapa langkah ataupun terlambat beberapa langkah Firdaus, di mana tinggal berhadapan dengan satu pemain belakang, namun sayang kurang akurat, mampu dikuasai anak-anak Mertapada. Kali ini kantor adat lewat pemain sayap kanan terus menyisir di sektor sebelah kiri. Pergantian pemain dari kesebelasan Bekasi, nomor punggung 9 Rizky ditarik keluar, digantikan Rian nomor punggung 10. Dari kesebelasan Bekasi nomor punggung 9 Rizky ditarik keluar, digantikan Rian nomor punggung 10.
Kita kembali ke tengah lapangan, lemparan ke dalam dihasilkan Mertapada FC, pendek saja AA yang terus mengatur serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri dari kesebelasan Mertapada, dibuang lagi-lagi lewat tandukan hakim. Lemparan ke dalam Ali Baba, angkat crossing kembali yang dituju Satrio, namun kurang akurat. Kali ini bola dikuasai anak-anak Mertapada lewat Satrio. Coba Satrio, maksudnya AA kembali angkat kaki kanannya, maksudnya tendangan spekulasi yang dilakukan Robi selaku kapten kesebelasan Mertapada, namun sayang masih mampu dibaca penjaga gawang Karebet, dibuang keluar lapangan. Lahirlah tendangan penjuru yang ketiga untuk kesebelasan Mertapada, berada di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Bekasi yang dikawal ketat Karebet. Akan dilakukan AA angkat tinggi-tinggi, namun sayang tendangan penjuru yang dilakukan AA melebar meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Bekasi. Coba kali ini Paras angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 10 yang dituju yaitu saudara Rian, pemain yang baru masuk namun mampu kembali diantisipasi. Kali ini Ali Baba coba angkat tinggi-tinggi namun mempentul saudara Andi. Bola pun meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba bola dikuasai anak-anak Mertapada, dicuri lewat Alan. Coba Alan kerjasama nomor punggung 13 masih menyisir di sektor sebelah kanan, masih coba terus mentribing si kulit udara, masih di kotak penalti, mampu melewati satu pemain namun kali ini dicocor jauh-jauh dari jangkauan nomor punggung 13. Masih terus Mertapada cukup kuat, sektor pertahanan yang dikawal ketat saudara Ais maupun Udo, dibuang saja jauh-jauh dari jangkauan anak-anak Bekasi, menghasilkan coba lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja Ibnu. Masih Ibnu Hadi kuasai bola, sodorkan nomor punggung 20 Kilper, masih Kilper melebar bersama nomor punggung 17 yaitu saudara Paras. Masih Paras kuasai bola, angkat langsung ke depan mulut gawang namun kembali diantisipasi lewat barisan pertahanan yang dipercaya saudara Udo. Kali ini counter attack Satrio mampu kuasai bola, masih Satrio sendirian terbang, angkat langsung ke mulut gawang namun sayang penyelesaian terburu-buru dilakukan Satrio, padahal di mana 2-3 pemain berada di depan gawang kesebelasan Bekasi, namun penyelesaian yang kurang akurat belum merubah kedudukan. Masih 0-0. Kali ini counter attack nomor punggung 13 angkat shooting, namun sayang tendangan kaki kiri yang dilakukan sayap kiri dari Bekasi masih melambung tinggi di atas mistar gawang kesebelasan Mertapada FC yang dikawal ketat saudara Andin. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Coba tendangan gawang langsung dihadapi penjaga gawangnya saudara Andin, pendek saja Udo. Coba Udo kuasai bola, kerjasama AA, masih AA, kerjasama nomor punggung 4 Ale. Coba Ale, masih Ale, sodorkan kembali lewat Satrio, maksudnya Robi, masih Robi. Dua pemain harus menghadang pergerakan Robi. Kali ini bola dikuasai Alan, masih Alan, terlepas dua pemain. Kali ini coba saudara Firdaus pendek ke belakang, saudara Gilper cukup jelas pelanggaran dilakukan Robi terhadap Gilper. Gelandang serang dari kesebelasan Bekasi kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas. Coba Gilper angkat dengan kaki kirinya namun sayang tendangan bebas harus diulang, di mana harus menunggu aba-aba dari pemimpin pertandingan saudara Da Costa. Lagi-lagi dihadapi nomor punggung 20 Gilper, coba kuasai bola sepenuhnya, turun beberapa langkah Gilper, siapakah yang akan dituju, di mana 4-5 pemain. Gilper ancang-ancang angkat dengan kaki kirinya langsung ke mulut gawang, namun sayang tendangan jarak jauh yang dilakukan kapten kesebelasan dari Bekasi saudara Gilper masih jauh dari sasaran. Bola pun dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Andin. Coba Andin angkat tinggi-tinggi, maksudnya pemain depan Nurul ataupun Satrio yang dituju. Kali ini terlepas nomor punggung 7 lewat Adiki. Coba kerjasama nomor punggung 14 Nurul, lagi-lagi coba menguasai bola, 4-5 pemain lagi-lagi maksudnya mengawal pergerakan Nurul. Mudah bagi pemain-pemain belakang dari Mertapada. Kali ini Ali Baba cukup bebas kuasai bola, masih Ali Baba kuasai bola, angkat crossing yang dituju Satrio, lebih cepat masih Satrio, namun sayang rupa-rupanya
kesebelasan Merta pada melakukan pelanggaran terhadap penjaga gawang Karebat yang dilakukan saudara Satrio. Tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kali ini. Gilbert coba kuasai bola, masih Gilbert kerjasama gelandang tengah yang dipercaya saudara Andi, coba melebar lagi pemain sayap kiri yang coba naik terus menerus membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Merta pada FC. Kali ini bebas satu pemain terlepas salah, namun lagi-lagi penjaga gawang Andin harus bekerja keras yang terus menerus dikentur lewat pemain-pemain dari Bekasi. Kali ini Alibaba kuasai bola, melebar lagi sayap kanan yang dituju, kuasai bola, sodorkan nomor punggung 7, lagi-lagi melebar, namun sayang hakim garis pergantian pemain dari kesebelasan Mertapada nomor punggung 12 Haris ditarik keluar, digantikan Tegar nomor punggung 8. Tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Mertapada FC, di mana sudah dihadapi salah satu pemain sayap kanan Alibaba sudah lakukan angkat tinggi-tinggi, namun sayang heading yang dilakukan Nurul Iman masih jauh dari jala gawang kesebelasan Bekasi yang dikawal ketat saudara Karebet. Lahirlah kembali tendangan gawang untuk kesebelasan Bekasi. Coba dihadapi penjaga gawangnya yaitu Karebet, turun jauh beberapa langkah, Karebet ancang-ancang angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 7 Alan yang dituju, diantisipasi kembali lewat Ale, coba pendek namun sayang pelanggaran dilakukan kapten kesebelasan terhadap nomor punggung 11 yaitu Satrio, pemain depan dari Mertapada FC, di mana pelanggaran di hadapan wasit Daskota akan dilakukan nomor punggung 3 yaitu Udo palang pintu terakhir dari kesebelasan Mertapada. Coba diambil alih lewat Robi selaku kapten kesebelasan, coba memberikan aba-aba. Robi ancang-ancang sejenak, Robi angkat tinggi-tinggi, terlepas namun lebih cepat pergerakan pemain-pemain dari Bekasi. Kali ini Rian kuasai bola, diantisipasi kembali lewat Satrio, sodorkan maksudnya Nurul, namun sayang jauh dari jangkauan teman-teman. Bola dikuasai pemain-pemain Bekasi yang dipercayakan saudara Alan. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan Satrio terhadap Alan, gelandang tengah pengatur serangan dari Bekasi. Gilbert angkat tinggi-tinggi, jauh melebar, Rian yang dituju. Kali ini coba dibayang-bayangi Satrio, masih Rian mampu melewati satu pemain, angkat crossing, namun sayang kesempatan emas dihasilkan anak-anak Bekasi, tinggal menyontek saja, namun sayang Dewi Keberuntungan masih berpihak di kesebelasan Mertapada FC, di mana satu pemain terlepas dari kawalan anak-anak Mertapada yaitu saudara Firdaus, pemain depan yang cukup berbahaya, namun sayang kurang akurat penyelesaiannya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan lagi-lagi Satrio yang dituju, kerjasama nomor punggung 14 Nurul, coba hentikan bola sejenak, mencari teman, masih Nurul meliuk-liuk di sektor pertahanan kesebelasan dari Bekasi. Kali ini Gilbert angkat tinggi-tinggi menjauhkan si kutu benar, datang lagi tekanan, AA kuasai bola, angkat crossing, terlepas satu pemain berbahaya nomor punggung 7, namun lagi-lagi penjaga gawang Karebet naik memetik si kulit bundar dari jangkauan anak-anak kesebelasan dari Mertapada. Kali ini bola dikuasai penjaga gawang Andin, coba Andin kuasai bola sepenuhnya, terus menimang-nimang si kulit bundar, masih Andin angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 10 Robi Tumewu, namun kali ini kandas di kaki Alibaba, masih Alibaba coba kuasai bola, masih Ali angkat crossing, 2-3 pemain yang dituju, namun sayang umpannya terlalu deras, mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Karebet, kurang akurat Gilbert. Kali ini bola dikuasai anak-anak dari Mertapada lewat nomor punggung 8, dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Bekasi lewat nomor punggung 13 kuasai bola, masih pendek ke belakang, kerjasama pemain gelandang tengahnya. Kali ini Firdaus tarik sementara kembali ke belakang, melebar jauh yang dituju Alif Munandar, coba sodorkan, terlepas satu pemain Rian, masih Rian mampukah kuasai bola Rian, namun sayang terlalu deras
namun wasit Costa memberikan tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Bekasi di mana berada di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Mertapada. Coba akan dilakukan Alif Munandar, pemain belakang yang coba naik membantu serangan. Alif Munandar angkat dengan kaki kanannya, di heading saja lewat pemain belakang. Nah, salah pengertian dilakukan pemain belakang terhadap penjaga gawang Alan. Kali ini coba Alibaba lakukan counter attack, masih Alibaba terus melejit kerjasama nomor punggung 14 Nurul lagi-lagi lebih cepat pergerakan penjaga gawang Alibaba, angkat dengan kaki kanannya, terlambat beberapa detik. Tendangan yang dilakukan Alibaba namun tepat lagi-lagi diperlukan penjaga gawang Karebet. Masih Karebet coba kuasai bola sepenuhnya, masih Karebet angkat tinggi-tinggi dengan kaki kanannya yang dituju pemain depannya yaitu saudara Tulus, namun salah pengertian kali ini Rian yang dituju, diantisipasi kembali coba salah pengertian kali ini lewat Alif Munandar kerjasama Gilbert melebar. Firdaus coba kuasai bola, masih Firdaus angkat crossing, namun sayang umpan crossing yang dilakukan Firdaus masih jauh dari jangkauan teman-temannya, mampu meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Mertapada. Akan dihadapi Andin pendek saja, Udo maupun Ali kerjasama nomor punggung 8 coba kuasai bola melebar, lagi-lagi nomor punggung 3 saudara Udo angkat ke jauh ke depan, maksudnya namun sayang salah pengertian, bola pun meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Untuk anak-anak Bekasi sudah dilakukan. Alan coba kuasai bola kerjasama Rian jauh sementara ke belakang, namun diantisipasi kembali anak-anak dari Bekasi. Kali ini berbahaya, melebar nomor punggung 11 saudara Satrio masih mampu kuasai bola, masih Satrio coba dibayang-bayang satu pemain angkat crossing, namun lemah crossing yang dilakukan Satrio tepat di kaki pemain belakang. Datang lagi Ale, masih Ale kerjasama Satrio, masih meliuk-liuk Satrio. Dua pemain harus menghadang pergerakan Satrio. Kali ini kurang akurat, bola dikuasai Alif Munandar angkat tinggi-tinggi. Firdaus yang dituju, coba Firdaus hentikan bola sejenak, coba dibayang-bayangi nomor punggung 17 yaitu saudara A, masih Firdaus angkat tinggi-tinggi, namun sayang tendangan Pauli yang dilakukan pemain Bekasi, umpan yang cukup sempurna dilakukan Firdaus, namun sayang melebar di sebelah kiri, sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Mertapada. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Kali ini Rian coba kuasai bola, Firdaus yang dituju, antisipasi kembali lewat kaki Udo, namun tepat diperlukan penjaga gawang Andin. Masih Adin coba kuasai bola sepenuhnya, lagi-lagi mencari teman, siapakah yang akan dituju. Adin angkat tinggi-tinggi, yang dituju nomor punggung 14 yaitu saudara Nurul, diantisipasi kembali Gilbert melebar. Kali ini Ibnu coba kuasai bola, masih terus mendribbling Gunar melebar sayap kiri, angkat crossing, bebas satu pemain dari Rian, coba crossing, namun crossingnya terlalu ke dalam, tepat diperlukan penjaga gawang Adin. Belum merubah kedudukan, kali ini kerjasama Robi Tumagu, coba kembali yang dituju, pendek ke belakang, Robi kuasai bola, angkat tinggi-tinggi, namun sayang tiada teman berdiri bebas, mampu dikuasai sepenuhnya lewat Andi. Kali ini coba Alan kembali yang terus memutus serangan, coba Alibaba, umpan crossing maksudnya terlepas, namun sayang lagi-lagi Hakim palang pintu terakhir dari kesebelasan Bekasi mampu mematahkan pelanggaran. Lagi-lagi dilakukan salah satu pemain Mertapada FC. Kartu kuning pertama dikeluarkan wasit Da Costa, diberikan kepada nomor punggung 4 dari Mertapada yaitu pemain gelandang tengah saudara Ale, diberikan kartu kuning. Mari coba kami informasikan pertandingan ataupun open turnamen Cup yang keempat ini yang diadakan di Cipejetan kembali coba disponsori oleh Karang Taruna Mutiara, Toko Apip, Tandes Cipeje Wetan, juga SSB Cipeje, SMK Al Jabar Ciledug,
martabak topping nasi uduk Asia Kang Kuwu 17 Batavia Motor Udut Pandan Asi Aljidan Kitchen Pampres Al Hikmah juga Sate Mola Singa Raja. Kita kembali ke tengah lapangan di mana masih mampu mengikuti jalannya pertandingan dari kesebelasan Bekasi. Tendangan bebas coba dihadapi nomor punggung 20 Edu Gilbert. Coba hadapi tendangan bebas Gilbert, ancang-ancang sejenak sudah lakukan, lagi-lagi langsung ke mulut gawang lakukan heading maksudnya Firdaus, namun sayang hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di mana pergerakan Firdaus berada di posisi offset. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Mertapada. Udo angkat tinggi-tinggi tepat dengan kulit panjang. Babak pertama telah usai, kedudukan masih imbang 0-0 antara kesebelasan Mertapada FC berhadapan dengan kesebelasan di Bekasi di dalam open turnamen Cup yang keempat yang diadakan di Cipeje Wetan. Sambil menunggu jalannya pertandingan babak kedua, kita kembali ke yang satu ini. Babak kedua, di mana pertandingan babak pertama tadi kedudukan masih imbang 0-0 antara kesebelasan Mertapada FC berhadapan dengan di Bekasi. Apakah di babak kedua ini kesebelasan Mertapada FC mampu mendahului kedudukan ataukah sebaliknya kesebelasan dari Bekasi yang lebih dahulu mengungguli kedudukan di babak kedua ini? Kita tunggu kick off babak kedua yang coba sore ini dipimpin wasit saudara Da Costa. Iki apa sih? Bios, Manguragan, Kadegireng, karo Buah Putra. Di mana kita ketahui kesebelasan di Bekasi dengan kostum hitam dan bercelana hitam kali ini berada di sebelah selatan lapangan kebanggaan masyarakat Desa Cipeje Wetan, sedangkan kesebelasan Mertapada FC dengan kostum oranye dan bercelana hitam berada di sebelah utara lapangan kebanggaan masyarakat Desa Cipeje Wetan. Sekarang bola coba dikuasai pemain depan dari kesebelasan di Bekasi. Kita tunggu kick off babak kedua di tim wasit saudara Da Costa. Kick off babak kedua sudah ditiup, pertandingan sudah dilakukan. Kali ini bola coba dikuasai anak-anak Bekasi, umpan panjang coba Alan kuasai bola pendek, sementara nomor punggung 18 melebar lagi-lagi sayap kanan, mampu kuasai bola melewati satu pemain, masih mampu kuasai bola dua pemain, angkat crossing maksudnya, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Bola pun coba diantisipasi lewat Alibaba, angkat tinggi maksudnya, kandas lagi. Kali ini coba Satrio kuasai bola, mampu melewati satu pemain, masih Satrio terus dikawal ketat nomor punggung 17 itu saudara Paras, masih Satrio angkat jauh ke depan maksudnya nomor punggung 14, namun terlepas dari jangkauan Nurul Hikmah. Bola pun meninggalkan lapangan, menghasilkan kali ini lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak Bekasi, di mana akan dilakukan lewat nomor punggung 6 saudara Ibnu abek kiri dari Bekasi, coba kuasai bola sepenuhnya, terus mencari teman. Ibnu angkat tinggi-tinggi namun mampu dikuasai kali ini nomor punggung 13, salah pengertian, datang lagi tekanan, Nurul angkat dengan kaki kanannya namun cukup keras. Pelanggaran dilakukan Alif Munandar bek kanan terhadap salah satu gelandang tengah dari kesebelasan Mertapada FC, yaitu saudara Satrio maupun Robi Tumewu. Akankah kembali kesempatan emas ini disia-siakan ataukah cepat-cepat memberikan kejutan kepada penjaga gawang Karebet yang selalu ketat menjaga gawangnya di serangan anak-anak dari Mertapada FC? Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Coba dihadapi 2-3 pemain, di mana berdiri Alibaba, pemain sayap kanan, juga berdiri nomor punggung 14 yaitu saudara Nurul Hikmah. Pemain dari Bekasi pun coba membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang sudah dihadapi Nurul Hikmah.
Sementara coba turun Nurul beberapa langkah, ancang-ancang sejenak. Nurul setelah mencari kesempatan, coba Nurul ancang-ancang kembali. Nurul angkat dengan kaki kiri, namun membentur kali ini Satrio ataupun Robi Tumeu melakukan pelanggaran kecil terhadap salah satu pemain nomor punggung 10 saudara Rian. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Bekasi. Coba Gilbert angkat melebar sayap kanan yang dituju, mampukah kuasai bola kerja sama Rian? Masih Rian, coba dibayang-bayang satu pemain, masih Rian, terlalu lama kuasai bola, dibuang keluar lapangan lewat nomor punggung 11 yang dipercayakan saudara Satrio. Hakim garis pun coba menunjukkan tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Bekasi, di mana akan dilakukan nomor punggung 20 yaitu Gilbert. Gelandang serang dari Bekasi coba kuasai bola sepenuhnya, turun beberapa langkah Gilbert, ancang-ancang sejenak mencari teman, angkat dengan kaki kirinya, terlepas, namun sayang lebih cepat pergerakan penjaga gawang Andin kuasai bola sepenuhnya dari sergapan anak-anak Bekasi. Masih Andin kuasai bola sepenuhnya, coba mencari teman Andin, siapakah yang akan dituju? Andin angkat tinggi-tinggi, yang dituju nomor punggung 14 yaitu saudara Nurul Hikmah, pendek ke belakang melebar, maksudnya Ali Baba yang dituju, dibuang saja lewat Ibnu. Pemain belakang ataupun back kiri dari kesebelasan Bekasi akan dilakukan nomor punggung 5 Ali Baba, jauh Nurul Hikmah yang dituju, lagi-lagi tanpa kompromi dibuang jauh-jauh lewat Ibnu. Back kiri masih Nurul Hikmah, angkat tinggi, namun sayang tendangan crossing yang dilakukan Ali Baba meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bekasi. Lemparan ke dalam akan dilakukan coba nomor punggung 6 yaitu saudara Ibnu. Masih Ibnu kuasai bola sepenuhnya, Ibnu pendek saja, Gilbert yang dituju, Ibnu angkat tinggi-tinggi, Firdaus yang dituju, masih coba mampukah kuasai Firdaus, kembali kerjasama nomor punggung 10 Rian, dibuang jauh-jauh lewat nomor punggung 15. Pemain yang coba masuk di akhir babak pertama tadi menghasilkan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Bekasi, di mana berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Mertapada FC yang dikalahkan saudara Andin. Akan dilakukan saudara Gilbert nomor punggung 20, angkat tinggi-tinggi, kali ini yang dituju Rian, namun sayang tandukan Rian masih lemah, mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Adin. Masih Adin kuasai bola sepenuhnya, Adin angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 7 yang dituju, diantisipasi kembali lewat Paras, palang pintu terakhir dari Bekasi, kali ini melebar Alif Munandar, sodorkan kembali Alan, masih Alam, coba 21 Alif melebar kali ini, sayap kanan yang dituju, ditotor saja jauh-jauh lewat pergerakan, udah mampu dikuasai, kali ini menyisir di sektor sebelah kanan, dibuang jauh-jauh lewat nomor punggung 17. Pergantian pemain dari Mertapada FC, nomor punggung 7 Diki ditarik keluar, digantikan Iman nomor punggung 9. Pergantian pemain dari Mertapada sudah dilakukan, di mana Diki ditarik keluar, digantikan Iman nomor punggung 9. Kembali ke tengah lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, jauh depan kembali yang dituju salah satu pemain depannya, coba sodorkan nomor punggung 14, cukup jelas pelanggaran, kita tunggu keputusan wasit Dakosta. Apakah pelanggaran berada di luar kotak penalti atau di dalam kotak penalti, kita tunggu keputusan wasit saudara Dakosta. Rupa-rupanya pelanggaran berada hanya 1 ataupun setengah meter di kotak berbahaya kesebelasan dari Bekasi. Dua pemain coba kuasai bola, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, di mana 4-5 pemain dari Bekasi pun membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang sudah dihadapi dua pemain depannya, yaitu saudara Nurul maupun Robi Tumeu. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Akankah kembali bola dikuasai sepenuhnya lewat nomor punggung 14 yaitu Nurul Hikmah, coba turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak, Nurul Hikmah kuasai bola sepenuhnya, masih Nurul Hikmah kembali, coba Robi angkat kaki kanan,
membentur tiang gawang, datang lagi tekanan lewat Alibaba. Coba Alibaba angkat crossing, di heading saja jauh-jauh lewat barisan bertahan dari kesebelasan Bekasi. Kali ini coba Firdaus kuasai bola, kuasai terus di sektor sebelah kanan. Firdaus mampu melewati dua pemain, namun sayang terlalu lama bola dikuasai kali ini anak-anak dari Mertapada United. Namun apa yang terjadi, rupa-rupanya pelanggaran ataukah lemparan ke dalam, di mana hakim garis mengangkat bendera. Rupa-rupanya lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Bekasi sudah dilakukan. Firdaus yang dituju, coba diantisipasi kembali lewat barisan bertahan dari kesebelasan Mertapada United, di mana hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Bekasi. Rupa-rupanya tendangan bebas dihasilkan anak-anak Bekasi. Pergantian pemain set dari Bekasi, Andi nomor punggung 18 ditarik keluar, digantikan Cowboy nomor punggung 21. Boy, bisa boy. Pemain. Kembali coba pemain-pemain Mertapada United coba membangun pagar hidup untuk memendung tendangan bebas yang coba dihadapi salah satu pemain gelandang tengahnya, yaitu saudara Hikmah. Coba turun beberapa langkah, Hikmah ancang-ancang sejenak, 2-3 pemain berada di hadapan penjaga gawang Adin, ancang-ancang sejenak. Hikmah angkat dengan kaki kanannya, bebas satu pemain. Rupa-rupanya sentuhan pertama Cowboy, namun sayang masih meleset tandukan Cowboy, di mana umpan yang cukup manis dilakukan salah satu pemain belakang lewat nomor punggung 13. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Tendangan gawang pun dihasilkan anak-anak Mertapada United, angkat tinggi-tinggi yang dituju pemain yang baru masuk. Coba diantisipasi kembali Cowboy, coba Cowboy pendek ke belakang kerjasama Hikmah, lagi-lagi Gilbert yang dituju, masih Gilbert diantisipasi Ibnu, masih Gilbert melebar kerjasama nomor punggung 13. Cowboy coba kuasai bola, pendek ke belakang kerjasama Gilbert, masih Gilbert angkat crossing langsung ke mulut gawang, namun sayang umpannya terlalu menusuk. Bola pun dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Adin. Kali ini bola dikuasai anak-anak dari Bekasi lewat nomor punggung 14 Alif Munandar. Coba dibuang jauh-jauh Alif Munandar, lemparan ke dalam kembali dihasilkan anak-anak Mertapada. Kali ini nomor punggung 9 Diki yang dituju. Kali ini bola dikuasai lewat nomor punggung 11 Satrio, pendek sementara ke belakang. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, wasit Da Costa, pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang, kartu kuning kembali diberikan kepada pemain Bekasi, yaitu saudara Firdaus ataupun Hikmah. Firdaus rupa-rupanya palang pintu ataupun center back terakhir dari kesebelasan Bekasi, diberikan kartu kuning lewat pemimpin pertandingan, yaitu Da Costa. Tendangan bebas pun coba kali ini dihadapi nomor punggung 10, yaitu Robi Tumabu. Sementara turun beberapa langkah Robi, ancang-ancang sejenak, coba mencari celah. Robi angkat langsung ke mulut gawang, lagi-lagi rupa-rupanya shock terapi dilakukan Robi terhadap penjaga gawang Karebet. Namun sayangnya tendangannya masih melebar di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Karebet. Coba kuasai bola, Karebet angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 4 yang dituju, diantisipasi kembali lewat Alan. Masih bola dikuasai anak-anak Bekasi, kali ini lewat nomor punggung 10 Rian Hidayat. Terjatuh namun bukan suatu pelanggaran. Kali ini Ale kuasai bola, melebar kembali, bola dikuasai anak-anak dari Mertapada United, namun sayang dibuang lagi-lagi lewat barisan pertahanan dari kesebelasan Bekasi yang dimotori lewat saudara Alan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Mertapada United kembali menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Bekasi yang dimotori Firdaus ataupun Hakim. Lemparan ke dalam lagi-lagi dihasilkan anak-anak Mertapada United. Coba akan dilakukan lewat AA jauh ke depan, maksudnya lewat pemain-pemain yang baru masuk. Kembali umpan terobosan yang dituju Alibaba, terlepas. Coba Alibaba umpan terobosan, bebas satu pemain, angkat lagi kirinya, namun sayang kesempatan emas
dihasilkan anak-anak Mertapada United, padahal tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, namun sayang penyelesaian yang terburu-buru belum mampu merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Karebet angkat tinggi-tinggi yang dituju pemain depan yang dipercayakan Firdos. Coba kali ini Firdos kerjasama terlepas, masih namun sayang Hakim Karis kedua, di mana satu pemain sudah berdiri offset. Kali ini bola dikuasai Alibaba, masih Alibaba angkat jauh ke depan yang dituju nomor punggung 14, kembali diantisipasi kembali, namun sayang bukan suatu pelanggaran. Dilihat asisten wasit dua ini, di mana tadi kartu kuning kembali dikeluarkan Da Costa, di mana protes cukup keras dilakukan nomor punggung 14 yaitu saudara Nurul. Akhirnya kartu kuning dikeluarkan Da Costa, namun kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas. Rupa-rupanya Hakim Karis memberikan lemparan ke dalam. Alibaba pendek saja, Alibaba angkat crossing maksudnya, namun sayang tepat di pelukan penjaga gawang Karebet. Masih Karebet cukup kuat mengawal jalan gawangnya dari serangan anak-anak Mertapada United. Masih Karebet kuasai bola sepenuhnya, menimang-nimang si kulit pudar, angkat tinggi-tinggi Karebet jauh ke depan maksudnya nomor punggung 22, namun cukup jelas pelanggaran dilakukan terhadap gelandang tengah pengangkut air yaitu saudara Koboy, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Bekasi, di mana akan dilakukan salah satu pemain tengahnya nomor punggung 20 yaitu Gilbert selaku kapten ke-11. Coba ancang-ancang sejenak Gilbert mencari teman, siapakah yang akan dituju. Gilbert angkat langsung kemudian dua pemain terlepas Firdaus, namun sayang lagi-lagi pelanggaran dilihat wasit Da Costa terhadap penjaga gawang Adin. Coba bola dikuasai sepenuhnya, sudah dilakukan pendek saja Alibaba lagi-lagi yang dituju, masih Alibaba umpan panjang terlepas satu pemain kali ini, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang Karebet untuk menyelamatkan jalan gawangnya dari serangan-serangan anak Mertapada, khususnya nomor punggung 11 yaitu Satrio, pemain depan dari Mertapada United. Bola pun kembali harus dibuang keluar lapangan. Coba diberikan kembali drop bola ataupun power play dilakukan pemimpin pertandingan Da Costa. Wing ten depan. Biarin. Boy, kiri. Kembali coba bola dikuasai anak-anak Mertapada, namun coba tepat di kaki Alan, sodorkan kembali Firdaus yang dituju, namun diantisipasi kembali lewat melebar kali ini lewat Satrio maupun Robi. Masih Satrio terus memprediksi keluar lalu masuk di kotak penalti. Masih Satrio kerjasama nomor punggung 9 maksudnya, namun terlambat beberapa langkah dicocor keluar lapangan, namun masih mampu dikuasai anak-anak Mertapada United lewat saudara AA. Kembali nomor punggung 9 yang dituju, sodorkan kembali Satrio terlepas satu pemain, coba masih mampu kuasai bola, angkat crossing terlambat lagi-lagi umpan yang dilakukan anak-anak Mertapada dipatahkan terus menerus lewat Hakim maupun Firdaus, pemain belakang dari kesebelasan Bekasi. Kali ini Bekasi lewat Gilbert pendek sementara ke belakang maksudnya pemain yang baru masuk, namun sayang pelanggaran dilakukan anak-anak Bekasi, di mana cukup jelas di hadapan wasit saudara Da Costa. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Mertapada. Coba akan dihadapi lewat Anto ataupun AA, angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 9, diantisipasi kembali lewat barisan belakang. Coba kali ini Koboy kuasai bola, saudara kembali Firdaus, coba kerjasama Ilian maksudnya, namun terhenti lewat pergerakan saudara Aji yang coba turun membantu pertahanan dari kesebelasan Mertapada. Gilbert coba kuasai bola, masih Gilbert melebar nomor punggung 22 Firdaus yang dituju, mampukah kuasai bola, masih Firdaus coba angkat crossing membentuk satu pemain Rian pendek ke belakang maksudnya, namun sayang diantisipasi kembali lewat kaki Udo. Coba kandas lagi serangan yang dibangun anak-anak Bekasi, terlambat lagi-lagi yang dilakukan anak-anak Mertapada, harus dihentikan di tengah lapangan lewat
kapten ke-11 yaitu saudara Gilbert. Rupa-rupanya kartu kuning diberikan wasit saudara Da Costa terhadap nomor punggung 20 yaitu selaku kapten ke-11 Gilbert. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Martapada United, angkat dengan kaki kanannya yang dituju Satrio. Masih Satrio mampukah kuasai bola? Lagi-lagi penjaga gawang Karebet coba keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan jalan gawangnya dari serangan saudara Satrio, pemain depan yang cukup berbahaya di lini depan ke-11 Martapada United. Kali ini coba Firdaus yang dituju, diantisipasi kembali lewat AA, pemain back kiri dari Martapada United hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk ke-11 Bekasi. Halif Munandar pendek saja, Firdaus yang dituju, lagi-lagi patah di barisan kaki Alif. Coba Satrio, masih Satrio dicocor lagi-lagi keluar lapangan lewat Hakim. Palang pintu terakhir dari ke-11 Bekasi. Kali ini lemparan ke dalam, coba pendek saja, lagi-lagi Satrio yang dituju, pendek sementara ke belakang nomor punggung 4 Ale yang dituju, masih kembali Robi Tumewu, masih terus dulu angkat kaki kanannya, namun sayang tendangan jarak jauh yang dilakukan Robi masih tepat dipelukan penjaga gawang Karebet, berbahaya. Counter attack Rian coba kuasai bola, masih Rian kembali mampu melewati satu pemain, dua pemain dibuang saja keluar lapangan lewat pemain yang coba turun membantu pertahanan yaitu saudara Aji. Lahirlah lemparan ke dalam untuk Bekasi, coba akan dilakukan nomor punggung 6 yaitu Ibnu. Coba Ibnu kuasai bola sepenuhnya, masih Ibnu mencari teman, siapakah yang akan dituju. Masih Ibnu kuasai bola di sektor pertahanan, pendek saja Kobo yang dituju, lagi-lagi angkat jauh ke tengah namun tepat di kaki Udo, terlambat coba angkat crossing, namun sayang tiada tempat berdiri bebas. Bola pun dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Andin, angkat tinggi-tinggi. Kali ini lagi-lagi mampu dipatahkan Hakim, pemain terakhir dari ke-11 Bekasi. Kurang akurat, salah pengertian dua pemain Bekasi ini. Robi Tumewu melebar, lagi-lagi Aji kuasai bola, terlepas dari jangkauan Aji, cepat dibuang keluar lapangan lewat nomor punggung 6 yaitu saudara Ibnu. Lemparan ke dalam, lagi-lagi dihasilkan anak-anak Martapada United. Kali ini nomor punggung 9 coba kuasai bola, kerjasama lagi-lagi nomor punggung 14 diantisipasi lewat nomor punggung 13, melebar berbahaya, satu pemain terlepas, pemain sayap kanan Firdaus kuasai bola, masih Firdaus kerjasama Koboy, coba Koboy syuting, namun sayang syuting yang dilakukan Koboy jauh dari sasaran, melebar jauh di sebelah kanan tiang gawang ke-11 Martapada United yang dikawal kata saudara Adin. Kali tendangan gawang pun dihasilkan anak-anak Martapada United, coba diambil alih lewat Udo. Palang pintu terakhir dari Martapada United, melebar Aji yang dituju, kerjasama nomor punggung 8, terlambat beberapa langkah. Kali ini bola dikuasai Gilbert, masih Gilbert kuasai bola, melebar kembali nomor punggung 21 Koboy, masih Koboy meliuk-liuk, masih Koboy, berbahaya, dua pemain datang lagi, lihat angkat dengan kaki kirinya, namun mempentul satu pemain kandas di barisan belakang Udo, kerjasama Haji. Coba Udo angkat tinggi-tinggi, diantisipasi kembali barisan pertahanan yang dikawal kata saudara Hakim dan Firdaus. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan Aji jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 14 Nurul Hikmah. Coba tiga pemain harus mengawal pergerakan Nurul Hikmah, diantisipasi, dibuang saja keluar lapangan lewat Hakim. Palang pintu terakhir dari Bekasi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba Aji, masih Aji kerjasama Nurul Hikmah, sodorkan kembali Robi, masih Robi, maksudnya angkat crossing namun masih membentur satu pemain. Kali ini Firdaus coba kuasai bola, kurang akurat. Udo angkat melebar kembali, AA yang coba naik membantu, angkat dengan kaki kanan,
tendangan tanpa tujuan yang dilakukan AA. Palang pintu back kiri dari kesebelasan Martapada United hanya menghasilkan tendangan gawang. Coba dihadapi penjaga gawangnya yaitu saudara Karebet, turun jauh beberapa langkah. Karebet mencari teman, mencari celah. Karebet angkat dengan kaki kanannya, maksudnya nomor punggung 13 yang dituju, namun diantisipasi kembali oleh pendek ke belakang. Kali ini bola dikuasai anak-anak Bekasi. Coba angkat crossing, mampukah kuasai bola? Terlalu keras umpan yang dilakukan salah satu pemain belakang yaitu saudara Alan, menghasilkan tendangan gawang untuk Martapada United. Coba langsung dihadapi penjaga gawangnya, diambil alih lewat Udo. Palang pintu dari kesebelasan Martapada angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 9 melebar cukup jelas. Pelanggaran dilakukan Udo terhadap nomor punggung 9 dari Martapada United. Tendangan bebas pun. Pergantian pemain dari Martapada, nomor punggung 4 Ale ditarik keluar, digantikan Reza nomor punggung 10 20. Sekalian. Kemudian masih dari Martapada, nomor punggung 11 Satrio ditarik keluar, digantikan Rian nomor punggung 18. Dua pemain ditarik keluar dari kesebelasan Martapada untuk mempertajam penyerangan di menit-menit akhir babak kedua. Kita kembali ke tengah lapangan, tendangan bebas coba dihadapi saudara Aji, pemain sayap kanan. Coba Aji ancang-ancang sejenak mencari teman. Aji angkat dengan kaki kanan, pemain yang baru masuk yang dituju, diantisipasi lewat Alan. Gelandang tengah yang coba terus menerus Robi itu, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan kapten kesebelasan Martapada masih melebar di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Bekasi yang dikawal ketat Karebet. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Karebet coba hadapi si kulit pudar, turun beberapa langkah. Karebet angkat dengan kaki kanannya tinggi-tinggi yang dituju Firdaus. Coba Firdaus kerjasama Rian, salah pengertian antara Rian maupun Firdaus. Kali ini tekanan dilakukan anak-anak Martapada United lewat nomor punggung 18, diantisipasi kembali lewat Alan. Coba Robi Tumewu, namun kali ini pelanggaran dilakukan AA terhadap nomor punggung 14 yaitu Alif Munandar, pemain sayap kanan dari kesebelasan Bekasi yang coba kali ini turun membantu pertahanan, diambil alih pemain belakang Firdaus ataupun Hakim. Coba kuasai bola sepenuhnya, akan lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan dituju? Sudah dilakukan, namun diantisipasi kembali anak-anak Martapada United. Kali ini lewat nomor punggung 14 yaitu Nurul Hikmah. Masih Nurul kuasai bola sepenuhnya, sodorkan kembali sayap kanan, masih bola dikuasai satu pemain, cukup bebas satu pemain yang baru masuk Robi Tumewu, angkat melebar. Aji kembali terlepas, masih Aji, umpan crossing maksudnya, namun sayang umpan crossing yang dilakukan Aji jauh dari jangkauan teman-temannya, meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Bekasi. Lagi-lagi dihadapi penjaga gawangnya yaitu Karebet, turun jauh beberapa langkah. Karebet angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 13. Kali ini mampu dikuasai dari anak-anak Bekasi, melebar kerjasama Rian. Coba dikawal ketat pergerakan AA, mampu melewati A. Masih Rian kuasai bola, masih Rian, namun sayang kali ini dicocor keluar lapangan lewat pergerakan back kiri yang dipercayakan AA. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Alan, coba kuasai bola kerjasama nomor punggung 13, namun sayang pelanggaran dilakukan salah satu pemain yang baru masuk dari Martapada United terhadap gelandang serang dari kesebelasan Bekasi. Tendangan bebas pun coba dihasilkan anak-anak Bekasi, di mana dihadapi nomor punggung 20 yaitu selaku kapten kesebelasan saudara Gilbert. Coba kuasai bola sepenuhnya. Tiga pemain dari Martapada United coba membangun pagar hidup untuk membendung tendangan yang akan dilakukan kapten kesebelasan Bekasi Gilbert. Coba kuasai bola sepenuhnya. Siapakah yang akan dituju? 4-5 pemain berada di hadapan penjaga gawang Adi. Langsung aja Bapak. Yuk, bos. Aduh. Tendangan bebas, coba Gilbert angkat tinggi-tinggi. Tiga pemain terlepas. Pergantian pemain set dari Bekasi.
Nomor punggung 14 Alif Munandar ditarik keluar, digantikan Erul nomor punggung 15. Kembali pergantian pemain dilakukan anak-anak Bekasi. Kali ini bola hanya menghasilkan tendangan gawang, dihasilkan anak-anak Mertapada United. Coba dihadapi salah satu pemain belakang, ya saudara Udo, angkat tinggi-tinggi, kembali yang dituju nomor punggung 9, coba kuasai bola, namun sayang hakim garis sudah mengangkat bendera, sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, Gilbert melebar kerjasama gelandang tengahnya Alan, masih Alan coba kuasai bola, melebar sayap kanan, coba mampu melewati satu pemain, coba kuasai bola, namun sayang bukan suatu pelanggaran. Dilihat hakim garis 2 hanya menghasilkan tendangan gawang. Lagi-lagi dihadapi Udo, palang pintu terakhir dari Mertapada United. Coba diambil alih penjaga gawang Adin, masih Adin kuasai bola sepenuhnya, angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 18 yang dituju mampu dikuasai kali ini Mertapada United. Umpan terobosan cukup sempurna, coba 2-3 pemain mampu dilewatinya, memasuki kotak penalti, sangat kaki kirinya, namun sayang tendangan kaki kiri Nul masih mampu ditepis penjaga gawang Karebet yang terus-menerus menggagalkan serangan yang dibangun anak-anak Mertapada United. Hanya menghasilkan kali ini tendangan penjuru untuk kesebelasan Mertapada United, di mana akan dilakukan nomor punggung 14 yaitu saudara Nul yang tadi melakukan tendangan spekulasi, namun sayang masih mampu ditepis penjaga gawang kali ini. Nurul coba ancang-ancang sejenak, siapakah yang akan dituju? Nurul angkat dengan kaki kirinya, berdiri bebas satu pemain nomor punggung 5 Aji, namun lebih cepat pergerakan nomor punggung 22 yaitu Firdaus, namun sayang terlepas dari jangkauan Firdaus. Lemparan ke dalam Aji, kembali Robi Tumewu yang dituju kerjasama nomor punggung 9. Kali ini berbahaya, Cowboy melebar, kali ini Firdaus yang dituju, masih coba terus menerima segini bulan, masih Firdaus terjatuh, datang lagi tekanan, Cowboy coba kuasai bola, masih Cowboy, 3 pemain mampu dilewatinya, masih Cowboy, namun sayang diantisipasi kembali lewat nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Bekasi, di mana berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Mertapada United yang dikawal ketat Adin. Coba akan dilakukan nomor punggung 13 pemain gelandang tengah. Kembali coba kami informasikan untuk besok sore. Untuk besok sore akan turun 2 kesebelasan, yaitu kesebelasan Cilengkrang akan berhadapan dengan kesebelasan Taruna Jati dari kota Cirebon. Untuk itu jangan Anda lewatkan, saksikanlah dan hadirilah pertandingan turnamen sepak bola Cup yang keempat yang berlokasi di lapangan Dayak Desa Cipeju Wetan. Kita kembali ke tengah lapangan, tendangan penjuru sudah dilakukan, 2 pemain terlepas, datang lagi tekanan pendek, Riyad, namun sayang membentur Mister Gawang. Tendangan spekulasi yang dilakukan Dian kali ini berbahaya, counter attack dilakukan lewat nomor punggung 9, masih coba meliuk-liuk, masih nomor punggung 9 dicotoro, bukan suatu pelanggaran. Kita tunggu hakim garis rupa-rupanya tepat peluit. Panjang babak kedua telah usai, kedudukan imbang 0-0 antara kesebelasan Mertapada United berhadapan dengan kesebelasan dari kota Bekasi. Maka dari itu akan dilanjutkan tendangan penalti. Rupa-rupanya dilanjutkan tendangan penalti karena di babak